Pemirsa, kembali di IDX Opening Bell, masih bersama analis BNI Sekuritas, Maksi Lisyaputra. Pak Maksi, kita membahas saham ya. Sekarang ini Prodia kemarin tebar dividen, kemudian juga merombak direksi. Bagaimana dengan pergerakan saham Prodia? Ya, kalau kita lihat dengan dividen itu kan berarti merupakan insentif bagi investor ya. Karena kan investor ada dua hal yang diharapkan dalam menanamkan investasi di saham. Yang pertama adalah dari kenaikan harganya, dan yang kedua dari dividen. Dengan Prodia memberikan dividen itu akan memberikan sentimen positif tentunya. Dan yang kedua, kalau tadi ada perombakan manajemen itu ada tujuannya ya, di mana diharapkan ke depannya Prodia akan melakukan penyegaran dalam menghadapi bagaimana situasi COVID seperti sekarang ini. Jadi mungkin pihak dari stakeholder-nya menginginkan akan adanya peningkatan yang lebih bagus lagi ke depannya. Karena kalau kita lihat itu perombakan itu adalah hal yang biasa ya, Mas Sikal. Vaksin masih menjadi perhatian pelaku pasar, lalu bagaimana dengan pergerakan di sektor farmasi? Nah, kalau sektor farmasi kita lihat masih cenderung positif ya. Apalagi di saat ini kan banyak perusahaan-perusahaan farmasi berupaya untuk mengembangkan vitamin ataupun obat-obat yang untuk dapat menangkal virus COVID-19 ini. Kita masih untuk farmasi masih memberikan sentimen positif terhadap KB Pharma terutama. Karena kita lihat KB Pharma ini merupakan perusahaan yang memang besar dan memang produk-produknya sangat beragam untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan R&D atau Research and Development juga cukup kuat. Sektor hari ini RUPST, gimana pergerakan sahamnya, Pak Maksi? Maaf, tadi minta nama? United Tractor. United Tractor. Memang United Tractor memang pada tahun lalu memang cenderung ini ya menurun kinerjanya. Tapi kalau kita lihat kalau dengan RUPS tahunan, kita sangat optimis akan dari pembagian dividen dengan dividen payout ratio sangat menarik. Memang grup Asla, yaitu Asla Internasional, United Tractor, Atta Agro, itu biasanya akan pembagian dividen dan dengan dividen payout ratio yang cukup mengembirakan bagi para investor. Kita tunggu saja hasilnya. Bagaimana pergerakannya, Pak Maksi? Kita melihat sih memang harga sahamnya akhir-akhir ini memang cenderung landai ya, cenderung tidak terlalu banyak bergerak naik. Karena memang sentimennya masih belum terlalu bagus. Tapi sebenarnya dengan United Tractor yang diversifikasi ke tambang batu bara itu juga diharapkan akan memberikan sentimen juga. Karena memang dalam penjualan alat beratnya mereka masih harus memiliki strategi lebih baik lagi. Karena mendapatkan tekanan yang cukup berat ya. Oke, saham apa saja di perbankan yang Anda rekomendasikan? Di perbankan kita rekomendasi Bank Mandiri, Bank BRI ya. BCA pun juga bagus, bisa kita jadikan alternatif investasi. Karena kita lebih ke arah bank-bank buku 4 ya, karena kita lihat bank-bank buku 4 ini mereka lebih tahan dalam menghadapi kondisi COVID dan juga dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena mereka dapat melakukan restrukturasi kredit secara lebih fleksibel, didukung oleh modal yang kuat. Kita tahu cost of funding yang diharapkan meningkat atau net interest margin itu nanti dapat meningkatkan kinerja perbankan secara keseluruhan. Untuk di konstruksi karya seperti apa? Kemarin sampai sempat anjlok, bagaimana analisa Anda? Kalau konstruksi karya memang kita lagi mengharapkan nih bagaimana penerapan SWF yang sudah dibentuk oleh pemerintah ya. Karena kan SWF itu merupakan sentimen positif yang sangat bagus untuk dapat menggerakkan infrastruktur. Memang kalau kita melihat apabila terjadi tadi dikatakan koreksi ya musikal ya, itu memang koreksi wajar saja karena memang kan pergerakan harga sudah banyak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Tapi sebenarnya kita masih cukup positif terhadap prospek kinerja BUMN karya ini, apalagi dengan didukung oleh kenaikan anggaran infrastruktur pemerintah. Ini akan memberikan ruang pertumbuhan yang besar bagi kita BUMN karya. Mungkin terakhir Pak Maksi, rekomendasi Anda apa saja yang direkomendasikan selain tadi di perbankan dan juga farmasi ya? Mungkin yang bisa kita rekomendasi hari ini adalah Indofood ya, YCBP, apalagi biasanya dividen payout ratio menarik. Lalu juga saham-saham retail seperti MAPI ya, MAPI, Ramayana Sentosa juga bisa kita jadikan acuan. Lalu saham-saham telekomunikasi ya, seperti Telkom dan Indosat itu juga dapat memberikan menjadi alternatif investasi bagi investor. Baik, terima kasih Pak Maksi atas informasinya. Pemirsa, analis BNI Sekuritas, Maksi Lisyaputra.